Mereka bilang, aku akan mati dalam 7 hari. Suamiku, dia tertawa puas, menertawakan kematianku demi hartaku. Dia pikir aku lemah dan bodoh, tapi dia tidak tahu kalau aku sudah mencabut infus ini. Dan malam ini, aku akan membongkar semua sandiwaranya di depan tamu-tamunya. Saksikan kisah ini sampai akhir untuk mengetahui kebenaran yang tak terucap. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini biar tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Dentuman jam dinding di ruang rawat inap VIP terdengar begitu menusuk, seolah bukan sekadar penanda waktu, melainkan palu godam yang sedang menghitung mundur sisa napasku. Udara di sini dingin, terlalu bersih, dan dipenuhi aroma obat-obatan yang justru membuatku mual. Aku bersandar pada ranjang, menatap kosong pada Dokter Ryan yang berdiri di ujung kaki tempat tidurku. Wajahnya yang muda, dipenuhi rasa bersalah dan penyesalan yang mendalam. Di sampingku, Gilang suamiku, duduk. Jemarinya menggenggam tanganku dengan erat, dan wajahnya sembab, seolah baru saja melewati badai tangis yang hebat. Aku melihat guncangan di bahunya. Sebuah pemandangan yang membuatku merasa sangat beruntung di tengah kesialan ini. Kukira, bahkan di ambang kematian, aku masih punya satu hal yang benar. Cinta sejati dari suamiku. Dokter Ryan menarik napas panjang. Sebuah isyarat yang selalu menandakan sebuah kabar buruk. Ia menjelaskan tentang kegagalan organ yang kualami. Begitu cepat dan misterius. Katanya, tim medis sudah mengerahkan segalanya. Tetapi tubuhku terus merosot. Dengan suara yang berat, sang dokter akhirnya menyampaikan vonis mematikan itu. Perkiraan medis untuk bertahan hidup tidaklah lama. Aku hanya memiliki waktu sekitar 7 hari lagi. Mendengar angka itu, duniaku runtuh berkeping-keping. Bukan hanya karena aku takut mati, tetapi karena aku tidak menyangka usia kehidupanku harus berakhir di angka 29 tahun. Angka yang terlalu muda untuk menyerah. Air mata mengalir deras, membasahi pipiku yang kian tirus. 3 tahun pernikahan yang kukira bahagia, yang kukira baru saja dimulai dengan tawa, kini harus tamat sebelum waktunya. Gilang yang mendengar vonis itu, langsung menundukkan kepala. Bahunya berguncang. Kali ini, lebih hebat. Dokter Ryan menepuknya pelan, memberikan kekuatan sebelum akhirnya pamit undur diri, meninggalkan kami berdua dalam keheningan yang mencekam. Pintu ruangan tertutup, dan sunyi langsung menyergap, membuatku merasa seolah-olah aku sudah berada di dunia yang berbeda. Aku menoleh, mencari Gilang. Aku butuh sandaran, aku butuh pelukan untuk menumpahkan ketakutanku menghadapi akhir yang tiba-tiba ini. Aku merasa sangat beruntung memiliki Gilang. Dia yang selalu ada, yang menyuapiku, yang menjagaku siang dan malam, tanpa menunjukkan lelah sedikit pun. Dia adalah alasan mengapa aku ingin terus berjuang. Namun, keheningan itu tiba-tiba terasa asing. Isak tangis Gilang perlahan mereda, seolah kenop volumenya dikecilkan secara sengaja. Bahunya yang tadi terguncang hebat, kini tegak kembali, kaku dan tanpa emosi. Perlahan, Gilang mengangkat wajahnya. Di sana, di mata suamiku, tidak ada setitik pun air mata. Wajah sedih yang ditunjukkannya di depan Dokter Ryan tadi telah hilang, digantikan oleh sebuah senyuman tipis yang sangat dingin. Aku tercekat. Perubahan ekspresinya begitu drastis, membuatku tertegun dan gagal mengucapkan sepatah kata pun. Belum sempat aku bertanya apa yang terjadi, Gilang mempererat genggaman tangannya. Kali ini, genggaman itu bukan lagi sentuhan kasih sayang, melainkan sebuah cengkeraman yang kuat, membuat tulang-tulang jariku sakit. Aku merintih tertahan. Gilang mendekatkan wajahnya ke telingaku. Napasnya terasa hangat, namun kata-kata yang ia bisikan terasa lebih dingin daripada bongkahan es. Dengan nada suara yang sangat rendah, dipenuhi kepuasan yang mengerikan, Gilang berkata bahwa akhirnya momen ini datang juga. Ia berbisik,
bahwa aku memang harus mati dalam 7 hari. Karena itulah satu-satunya cara baginya untuk menguasai rumah mewah, tanah, dan seluruh aset warisan keluargaku. Tanpa ada halangan sedikit pun, ia melanjutkan. Mengakui bahwa dirinya sudah lelah bersandiwara, menjadi suami yang baik, dan penurut, selama pernikahan kami, yang berjalan selama 3 tahun. Ia membenci keluargaku, yang selalu merasa lebih tinggi darinya. Aku membeku, rasa sakit yang menghantam hatiku ini, jauh lebih perih daripada vonis kematian yang baru saja kudengar. Aku menatap mata suamiku, mencari-cari, berharap menemukan setitik kebohongan, atau tanda bahwa ini hanyalah mimpi buruk yang mengerikan. Namun, aku hanya menemukan tatapan mata yang kejam, penuh ambisi, dan dipenuhi kebencian murni. Gilang melepaskan tanganku dengan kasar, seolah ia baru saja menyentuh sampah. Ia berdiri, merapikan kemejanya dengan santai, lalu berkata bahwa dia harus pergi sebentar untuk mengurus administrasi rumah sakit dan menebus obat. Sebuah kebohongan yang kubaca jelas di matanya. Aku tahu, sebenarnya dia ingin segera merayakan kabar kematianku ini bersama wanita lain. Tanpa menoleh, Gilang melangkah keluar kamar dengan langkah ringan, seolah baru saja memenangkan lotre, meninggalkanku sendirian dalam kesunyian yang mematikan. Pintu itu tertutup, dan aku, Hilda, masih terdiam, menatap pintu tersebut, selama 5 menit penuh. 5 menit penuh berlalu sejak daun pintu itu membentur dinding, dan Gilang menghilang dari pandanganku. 5 menit yang kuhabiskan hanya untuk menatap titik yang terakhir kali, menjadi tempatnya berdiri. 5 menit, untuk memproses realita pahit, pria yang kucintai, yang kunikahi 3 tahun lalu, ternyata adalah racun, yang mengalir di nadiku. Namun, di tengah kesunyian mematikan itu, sesuatu yang ajaib terjadi. Perlahan, aliran air mata yang membasahi pipiku, berhenti. Bukan karena kehabisan sumber, tetapi karena emosi yang dominan, kini telah bergeser. Kesedihan dan ketakutan itu lenyap, tersapu bersih oleh gelombang kemarahan yang membara dan dingin. Aku menghapusnya dengan punggung tangan, merasakan kulitku yang tirus. Sorot mataku yang tadinya penuh ketakutan, kini berubah menjadi tajam, keras, dan penuh perhitungan. Aku bukan lagi Hilda yang lemah, yang pasrah pada takdir buruk yang ditentukan oleh vonis dokter. Aku adalah seorang wanita yang baru saja menyaksikan pengkhianatan paling hina, dan amarah itu memberiku energi baru. Sebuah tekad baja yang menolak untuk menyerah pada kematian. Tiba-tiba, semuanya menjadi sangat jelas. Seperti kepingan puzzle yang tersusun sempurna. Penyakit ini, kegagalan organ yang datang begitu mendadak dan misterius, ternyata bukan sekadar nasib buruk yang tidak disengaja. Aku teringat pada rasa aneh di minuman herbal yang selalu Gilang siapkan setiap malam. Minuman hangat berwarna pekat yang selalu ia berikan padaku sebelum tidur, dengan dalih ramuan mahal untuk kesuburanku. Setiap kali meneguknya, lidahku merasakan jejak rasa logam yang samar. Selalu kusingkirkan sebagai sisa rasa dari rempah-rempah yang aneh. Bodohnya aku, saking percayanya. Aku bahkan tidak pernah berpikir untuk mempertanyakan niat baiknya. Sekarang, setiap detail itu menyeruak kembali, menusuk kepalaku. Semuanya masuk akal. Gilang bukan hanya ingin hartaku. Ia adalah seorang calon pembunuh berencana, yang secara sistematis dan perlahan meracuni nyawaku. Ia tidak hanya mengincar aset warisan dan properti mewah peninggalan orang tuaku. Ia juga mengincar jiwaku. Darahku mendidih. Aku tidak akan membiarkan pria serakah itu menang. Aku tidak akan memberinya kepuasan untuk merayakan kematianku dan hidup bahagia dengan wanita simpanannya. Aku harus berjuang, bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi untuk memastikan kehancuran totalnya. Tanganku meraih ponsel pintar yang tergeletak di nakas. Jari-jariku tidak lagi gemetar. Aku menelusuri daftar kontak, mencari sebuah nama yang tersimpan dengan kode,
Bei Sumi. Panggilan tersambung setelah nada dering kedua. Suara Bei Sumi terdengar cemas di seberang sana. Dipenuhi kekhawatiran khas, seorang pengasuh lama menanyakan keadaanku dan apakah aku membutuhkan sesuatu. Aku tidak menjawab dengan keluhan sakit, dengan suara yang tegas, berwibawa, dan dingin jauh berbeda dari sosok istri penyakitan dan lemah yang Gilang kenal aku. Memberikan perintah. Bei, tolong bantu aku sekarang juga, ujarku. Menjaga nada suaraku tetap rendah, agar tidak terdengar oleh perawat yang mungkin lewat. Ya, Nyonya Hilda. Katakan saja. Apa yang harus saya lakukan? Respons Bei Sumi, nadanya langsung berubah serius, seolah dia mengerti bahwa ini bukanlah permintaan biasa. Dengarkan baik-baik. Aku berjanji padamu, setelah semua ini selesai, kau tidak perlu lagi bekerja keras mencangkul di kebun. Kau akan bebas. Bei, janjiku. Sungguh-sungguh, aku tahu, Bei Sumi adalah satu-satunya orang yang bisa kupercaya dalam hidupku. Ia bukan hanya seorang tukang kebun, ia adalah mata dan telingaku di rumah itu. Orang yang ditanamkan almarhum ayahku untuk menjagaku. Setelah mendengar kesanggupannya, aku menarik napas dalam-dalam. Tekadku sudah bulat. Misi rahasia untuk menyelamatkan harga diri dan nyawaku ini dimulai detik ini juga. Bisik, kirimkan aku semua yang kubutuhkan. Jangan sampai ada yang curiga. Panggilan itu terputus. Aku mematikan layar ponsel. Merasakan jantungku berdetak kencang, bukan karena ketakutan, melainkan karena adrenalin yang mulai membanjiri tubuh. Aku tidak akan mati dalam 7 hari. Aku akan bertahan hidup untuk melihat bagaimana laki-laki yang baru saja menghinaku itu terjebak dalam perangkapnya sendiri. Menyaksikan ambisinya yang kotor hancur lebur berkeping-keping. 7 hari, itu adalah waktu yang diberikan dokter bagiku untuk mati. Tetapi bagiku, 7 hari adalah waktu yang cukup untuk merencanakan pembalasan sempurna. Setelah menutup panggilan dengan Bei Sumi, aku tidak membuang waktu sedetik pun untuk meratapi nasib atau kembali pada kesedihan. Tidak ada gunanya meratap di atas ranjang rumah sakit yang dingin ini. Sekarang adalah saatnya bertindak. Prioritasku saat ini adalah mengumpulkan lebih banyak bukti konkret atas kejahatan Gilang, bukan hanya firasat dan kesimpulan emosional. Aku segera mengambil tablet pintar yang selama ini kusembunyikan dengan hati-hati di bawah bantal. Sejak awal masuk rumah sakit 2 minggu lalu, aku memang sudah memiliki firasat buruk. Kegigihan Gilang menyuapiku minuman herbal itu, ditambah keanehan penyakitku, memicu naluri pertahananku. Diam-diam, aku telah mengaktifkan kembali sistem kamera pengawas tersembunyi di rumah kami. Sistem ini sangat rahasia, aksesnya hanya ku ketahui, termasuk semua password dan jalur cadangannya. Jempolku mengusap layar, membuka aplikasi pemantau CCTV. Layar tablet kecil itu langsung menampilkan mozaik berbagai sudut rumah mewah kami. Ruangan tamu yang hening, dapur marmer yang kosong, dan tentu saja halaman depan yang luas. Untuk sesaat, aku merasa seperti operator intelijen yang sedang mengawasi markas musuh. Jantungku berdebar kencang, memacu darah yang seharusnya sudah melemah. Rasa sakit di tubuhku seolah terlupakan, digantikan oleh ketegangan yang membuatku siaga penuh. Saat itulah, mobil sedan hitam yang sangat kukenali mobil Gilang meluncur masuk ke halaman rumah. Dia tidak perlu waktu lama. Ternyata, Gilang tidak mengurus administrasi di rumah sakit, ataupun menebus obat seperti yang ia katakan padaku. Ia justru langsung melaju pulang ke rumah. Tetapi, Gilang tidak sendiri. Dari pintu penumpang depan, turunlah seorang wanita muda. Penampilannya mencolok, pakaiannya ketat, dan rambutnya dicat pirang terang. Aku mengenali wanita itu. Tentu saja, dia adalah Vera, teman lama Gilang, yang pernah dikenalkannya sebagai rekan bisnis. Mereka pernah bertemu beberapa kali dalam acara resmi perusahaan. Aku selalu merasakan getaran aneh di antara mereka. Namun lagi-lagi,
Kebodohanku karena terlalu percaya pada Gilang, membuatku menepis segala kecurigaan. Kini, kecurigaan itu berubah menjadi kenyataan. Aku melihat Gilang merangkul pinggang Vera dengan mesra. Mereka berjalan masuk ke dalam rumah, sambil tertawa lepas. Seolah mereka adalah pasangan sah, yang baru saja pulang dari liburan. Sikap mereka yang tanpa rasa malu memperlakukan rumahku layaknya istana pribadi mereka sendiri, membangkitkan gelombang kemarahan baru dalam diriku. Aku segera mengaktifkan audio CCTV. Melalui mikrofon sensitif yang jernih, aku dapat mendengar percakapan mereka dengan jelas. Gilang membual bangga kepada Vera bahwa sebentar lagi, rumah ini akan menjadi milik mereka seutuhnya, karena vonis dokter sudah dijatuhkan padaku. Vera tertawa senang, memuji kecerdikan Gilang dalam mengatur rencana licik ini. Aku mencengkram tepi ranjang dengan geram. Jari-jariku memutih. Untung saja, aku sedang sendirian di ruangan ini. Jika tidak, aku pasti sudah menjerit. Aku memaksakan diri untuk terus menonton. Meskipun hatiku terasa diremuk, semakin banyak bukti, semakin kuat senjataku nanti. Gilang membawa Vera menuju ruangan terlarang. Ruang kerja pribadiku. Ruangan itu adalah tempat di mana aku menyimpan semua dokumen penting, peninggalan orang tua. Dan Gilang tahu betul itu. Ruangan itu selalu terkunci rapat. Dan hanya aku yang memegang kuncinya. Ia tampak tidak sabar. Matanya langsung tertuju pada sebuah lukisan besar di dinding, yang selama ini menutupi brankas rahasia. Gilang menurunkan lukisan itu dengan kasar. Tidak lagi peduli pada nilai seninya. Kemudian, ia mulai menekan kode kombinasi brankas. Aku tersenyum sinis. Aku tahu dia pernah mengintipku saat aku membuka brankas itu sebulan lalu. Ia pasti merasa yakin 100% bisa membukanya. Bunyi klik terdengar, dan pintu brankas terbuka. Gilang bersorak kegirangan. Namun sorakannya terhenti seketika. Brankas itu kosong melompong. Tidak ada sertifikat tanah, tidak ada perhiasan berlian, dan tidak ada tumpukan uang tunai yang dia harapkan. Hanya ada debu tipis di sana. Aku menahan tawa kemenangan. Tentu saja, aku tidak sebodoh itu, meninggalkan seluruh harta berhargaku di rumah yang kutinggali bersama pria yang sudah lama tidak kupercayai sepenuhnya. Wajah Gilang di layar berubah merah padam. Ia mengobrak-abrik isi brankas, mencari laci tersembunyi yang mungkin luput dari penglihatannya. Hasilnya nihil. Vera yang berdiri di belakangnya bertanya dengan nada kecewa tentang keberadaan harta yang dijanjikan. Gilang membanting pintu brankas hingga menimbulkan dentuman keras yang terekam jelas oleh mikrofon. Ia mulai mengamuk, melempar vas bunga di meja kerja, hingga pecah berkeping-keping. Aku menyaksikan semua itu dengan tatapan datar. Rasa sakit hatiku telah berubah menjadi ketenangan saat melihat Gilang frustrasi. Aku lalu mengetik pesan singkat kepada Besumi. Aku menginstruksikannya untuk segera menjalankan rencana B, yaitu memindahkan dokumen Asla yang sudah lama diamankan Besumi di lokasi rahasia ke lokasi baru yang lebih aman. Aku harus melindungi Asitazet ini dari upaya pencurian legal berikutnya. Gilang yang putus asa tiba-tiba melihat sesuatu terjatuh dari balik bingkai lukisan yang tadi ia turunkan. Sebuah amplop tebal berwarna coklat. Matanya berbinar, mengira itu adalah dokumen berharga yang kuselipkan. Dengan tangan gemetar, ia merobek amplop itu. Isinya bukanlah surat berharga, itu hanyalah selembar kertas biasa dengan tulisan tanganku, yang sudah kupersiapkan Jojo hari untuknya. Kuncinya bukan di sini. Kuncinya ada pada kesetiaan yang sudah kau buang. Gilang meremas kertas itu, amarahnya sudah di luar kendali. Ia berteriak memanggil nama para pembantu rumah tangga, namun tidak ada yang menyahut. Aku sudah meliburkan semua pekerja, kecuali Baisumi, yang memiliki tugas khusus. Vera menenangkannya, mengingatkan bahwa mereka masih punya sisa waktu 7 hari. Vera menyarankan Gilang agar memaksaku menandatangani surat pemindahan kekuasaan selagi aku masih hidup di rumah sakit. Gilang mengangguk setuju dengan ide licik itu. Ia bertekad akan kembali besok
dengan membawa notaris bayaran untuk menekanku. Aku mematikan layar tabletku. Cukup untuk hari ini. Rencanaku berjalan lancar. Gilang sudah memasuki perangkap emosinya sendiri. Pertarungan ini baru saja dimulai. Besok, aku harus mempersiapkan akting terbaikku untuk menghadapi kedatangan Gilang dan notarisnya. Karena aku adalah Hilda, dan aku tidak akan membiarkan Gilang menang sedikit pun. Aku mematikan layar tablet yang menampilkan kekacauan Gilang di rumah. Menyudahi drama pengkhianatan yang sudah kulihat cukup banyak untuk hari ini. Rencanaku berjalan mulus. Gilang sudah terperangkap dalam emosi frustrasinya sendiri. Dan keputusannya untuk segera mendatangiku esok hari, dengan membawa notaris, adalah bukti kepanikannya. Ia tak akan menyia-nyiakan waktu yang tersisa 7 hari ini. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan detak jantungku yang berburu, mengembalikannya pada ritme pelan dan lemah yang harus kuperankan. Aku tahu, Gilang akan datang dengan surat perampokan yang disamarkan sebagai dokumen legal. Aku harus siap dengan akting terbaikku. Aku harus terlihat di ambang kematian, tak berdaya, dan putus asa. Aku memandang keluar jendela kamar rawat inap. Langit sore mulai gelap. Warna jingga kemerahan perlahan ditelan malam. Bagi Gilang, kegelapan adalah waktu terbaik untuk melancarkan rencana jahatnya. Namun, bagiku, kegelapan ini adalah awal dari fajar kebangkitan. Aku tidak akan membiarkan Gilang menang sedikit pun. Aku berjanji pada diriku, aku akan bertahan. Tiba-tiba, sebuah ketukan pelan terdengar di pintu kamar. Aku segera menyembunyikan tablet di bawah bantal, memperbaiki posisi dudukku agar terlihat ringkih dan pucat kembali. Pintu terbuka perlahan, dan masuklah seorang perawat. Dia membawa nampan berisi makanan sore, dan yang paling penting, obat-obatan. Pandanganku langsung tertuju pada deretan pil dan kapsul yang tersusun rapi di wadah kecil. Aku menatapnya dengan curiga yang mendalam. Siapa yang tahu, Gilang adalah orang yang bergelimang uang dan tidak memiliki hati nurani. Jika dia bisa meracuniku perlahan selama berbulan-bulan, apa susahnya menyuap salah satu staf di rumah sakit ini agar memastikan aku benar-benar pergi sebelum waktu yang ditentukan. Aku tidak boleh meminum sembarangan obat yang diberikan. Aku tidak boleh mempertaruhkan keselamatan diriku lagi. Perawat itu tersenyum ramah, meletakkan nampan di meja kecil yang bisa dipindahkan. Dia kemudian berbalik badan untuk mengecek cairan infus yang tergantung di sampingku. Ini adalah kesempatanku. Dalam sepersekian detik, tanganku bergerak cepat, cekatan, tanpa sedikit pun keraguan. Aku menyambar pil-pil obat itu, menyembunyikannya ke dalam lipatan tisu yang sudah kugenggam erat-erat. Lalu kuselipkan tisu itu ke saku baju pasienku. Semua kulakukan dengan keheningan, tanpa menimbulkan suara yang mencurigakan. Perawat itu berbalik kembali, membawa segelas air. Silakan diminum obatnya, Bu Hilda. Ini akan membantu mengurangi rasa sakit, katanya dengan nada lembut. Aku mengangguk lemah, memasang ekspresi kesulitan untuk sekadar mengangkat tangan. Aku mengambil gelas air itu, lalu berpura-pura memasukkan pil ke dalam mulut. Dengan gerakan yang meyakinkan, aku menelan air, memastikan tenggorokanku bergerak seolah sedang menelan sesuatu yang padat. Perawat itu tersenyum puas, seolah tugasnya telah selesai. Dia bahkan membantuku meletakkan gelas kembali ke nampan. Setelah memastikan semuanya baik-baik saja, dia pamit undur diri. Begitu pintu tertutup kembali, aku menghela napas lega. Gilang tidak tahu, tetapi ia baru saja gagal dalam upaya keduanya untuk menghabisiku dalam 1 hari ini. Ia gagal mengambil hartaku, dan ia gagal memasukkan racun lagi ke dalam tubuhku melalui jalan medis. Aku tersenyum tipis, merasakan pil-pil itu tersembunyi aman di saku. Malam semakin larut di rumah sakit. Keheningan koridor sesekali dipecahkan oleh suara langkah kaki perawat yang bertugas jaga. Aku berbaring dengan mata terbuka, menatap lenggit-lenggit ruangan yang putih pucat. Pikiranku berkelana, mengingat momen-momen saat racun itu masuk ke tubuhku.
Aku teringat keanehan itu, bukan hanya rasa logam, tetapi juga bau aneh, seperti larutan pembersih, yang selalu menyertai minuman herbal pemberian Gilang. Kecurigaan pertamaku muncul sekitar 2 minggu yang lalu. Saat itu, Gilang sedang di kamar mandi. Aku tidak sengaja menyenggol gelas minuman herbal itu, hingga isinya tumpah. Air pekat itu membasahi pot tanaman hias kecil, yang ada di meja samping tempat tidur. Keesokan harinya, aku terkejut melihat tanaman yang tadinya hijau subur itu, menjadi layu. Daunnya menguning, seolah tersiram bahan kimia keras. Sejak kejadian itu, naluri survivalku berteriak. Aku tidak pernah lagi menelan minuman buatan Gilang. Setiap kali ia memberikannya, aku akan mencari celah saat ia lengah untuk membuang isinya ke wastafel atau pot bunga di balkon. Kemudian berpura-pura sudah menghabiskannya. Namun, racun yang sudah terlanjur terakumulasi selama berbulan-bulan tetap memberikan efek parah, menyebabkan kerusakan organ, meskipun tidak sampai mematikan secara instan seperti yang Gilang harapkan. Itulah sebabnya, Dr. Ryan bingung. Gejalanya mirip gagal organ alami. Padahal sebenarnya, adalah akumulasi arsenik dosis rendah. Lamunanku terbuyar. Aku harus tidur, memulihkan energi yang tersisa, dan mempersiapkan akting untuk pertarungan besok. Aku akan menjadi wanita yang paling lemah, dan tak berdaya di depan Gilang. Tapi di dalam hati, aku adalah jenderal yang sedang menyusun strategi perang. Lamunanku tentang betapa bodohnya aku menelan ramuan racun itu, selama berbulan-bulan buyar seketika. Aku mendengar ketukan pelan di pintu kamar. Jantungku berdebar. Itu pasti Baisumi. Aku segera memperbaiki selimutku, memasang kembali raut wajah lemah tak berdaya. Pintu terbuka, dan masuklah Baisumi, wanita parubaya, yang mengenakan seragam kerjanya. Di tangannya, ia membawa rantang makanan berbahan baja tahan karat, kontras dengan nampan rumah sakit yang kutinggalkan tadi. Senyumnya hangat, tetapi sorot matanya yang tajam, memancarkan ketegasan. Sebuah bahasa rahasia, yang hanya kami berdua pahami. Baisumi meletakkan rantang itu di meja, dengan hati-hati. Ia mendekat dan berbisik pelan, "Nyonya Hilda, makanan ini saya masak sendiri di dapur. Terpisah yang kuncinya hanya saya yang pegang. Dijamin aman dari tangan jahil siapapun." Kelegaan menjalari tubuhku. Aku tahu, Gilang mungkin sudah menyuap juru masak rumah sakit, tetapi ia tidak akan pernah bisa menembus dinding pertahanan Baisumi. Wanita itu kemudian mengeluarkan sebuah botol kecil, berisi cairan hijau muda yang pekat. "Ini penawar racun alami resep leluhur saya. Minum semuanya," perintahnya. Aku segera meminumnya, hingga tetes terakhir. Rasanya segar, seolah mencuci kerongkonganku yang kering, dan membersihkan setiap sudut tubuhku dari sisa-sisa racun. Kekuatan baru seakan merambat, sebuah perasaan yang sudah lama tidak kurasakan. Baisumi mengingatkanku untuk tetap berhati-hati, karena ia yakin Gilang akan semakin agresif mendekati hari ke-7. Aku mengangguk mantap, membalas tatapannya dengan janji yang tak terucapkan. Aku bertekad akan memainkan peran sebagai pasien yang sekarat dengan sempurna. Benar saja, kekhawatiran Baisumi tak meleset. Sekitar 1 jam kemudian, pintu kamar dibuka dengan kasar, tanpa ketukan sama sekali. Gilang masuk dengan langkah tergesa-gesa, diikuti oleh seorang pria berkemeja batik. Pria itu membawa tas kerja kulit tebal, tampak seperti seorang profesional. Namun wajahnya terlihat gelisah. Gilang memperkenalkan pria itu sebagai Pak Budi, notaris rekanannya. Gilang segera memasang wajah cemas yang dibuat-buat, menghampiriku di ranjang. Ia mengusap kepalaku dengan sentuhan yang kasar, bukan lembut. "Sayang, demi kelancaran pengobatanmu dan administrasi rumah sakit yang semakin rumit, kamu harus tanda tangan ini," katanya dengan nada panik palsu. Ia beralasan bahwa jika terjadi sesuatu yang buruk padaku, di tengah tindakan medis, ia bisa segera mengambil keputusan dan mencairkan dana tanpa terhalang birokrasi bank. Sebuah pembenaran yang sangat konyol. Aku menatap Gilang dengan pandangan sayu yang kumasang seyakin mungkin.
Dalam hati, aku mencibir, terhibur, melihat betapa buruknya akting suamiku. Bagaimana mungkin seorang suami meminta tanda tangan pengalihan harta saat istrinya sedang berjuang antara hidup dan mati? Jika bukan karena keserakahan yang membutakan, Pak Budi sang notaris segera menyodorkan sebuah dokumen tebal dan sebuah pena mahal ke hadapanku. Aku melirik dokumen itu sekilas, meskipun kepalaku terasa pusing akibat efek sisa racun dan akting yang kupaksakan. Aku bisa membaca judul dokumen itu dengan jelas, penyerahan penuh seluruh sertifikat tanah dan deposito atas namaku kepada Gilang, tanpa syarat. Ini bukan surat kuasa pengobatan, ini adalah surat perampokan yang disahkan secara legal. Aku mengangkat tanganku, sengaja membuat gerakan yang gemetar berlebihan. Aku mencoba memegang pena itu, namun jari-jariku seolah tidak bertenaga. Gilang tampak tidak sabar melihat kelambatanku yang disengaja. Ia memegang tanganku, memaksa mata pena menempel ke atas kertas di kolom tanda tangan. "Cepat Hilda, tanda tangan sekarang, supaya aku bisa istirahat," desaknya. Suaranya setengah membentak. Tepat saat ujung pena menyentuh kertas di titik krusial, penyerahan semua kekayaan aku melancarkan jurus pamungkasku. Aku sengaja melemaskan seluruh otot tubuhku. Tiba-tiba, pena itu terjatuh, menggelinding ke lantai keramik. Tubuhku terkulai lemas ke samping, dan mataku terpejam rapat, seolah-olah aku kehilangan kesadaran. Mendadak, Gilang berteriak histeris. Bukan karena khawatir aku mati, melainkan karena tanda tangan itu belum ia dapatkan. Suaranya pecah karena frustrasi. Ia mengguncang tubuhku dengan kasar, berteriak memanggil namaku agar aku bangun. Pak Budi tampak panik, mundur beberapa langkah, ketakutan jika kliennya meninggal tepat di depannya saat transaksi ilegal sedang berlangsung. Gilang terus menepuk pipiku dengan keras, memaki pelan karena rencananya tertunda. Saat kekacauan itu mencapai puncaknya, Bayi Sumi, yang sejak tadi berdiri diam di sudut ruangan, segera bertindak. Ia mendorong Gilang menjauh dari tubuhku dan berteriak memanggil dokter. Aku yang memejamkan mata, menahan senyum kemenangan. Aku berhasil mengulur waktu 1 hari lagi dan membuat Gilang semakin tertekan. Gilang akhirnya diseret keluar ruangan oleh perawat karena dianggap mengganggu penanganan medis. Aku kembali sendirian, tenang, meski pura-pura tak sadarkan diri. Drama besar hari itu telah selesai. Aku membuka mataku perlahan, memastikan sekelilingku aman. Detik-detik setelah sandiwara pingsan itu berlalu, Gilang sudah diseret keluar ruangan oleh perawat yang geram. Keadaan kembali sunyi. Hanya ada detak jam yang kini terasa seperti musik kemenangan. Aku berhasil mengulur waktu dan menggagalkan upaya perampokan legal Gilang. Tiba-tiba, Bayi Sumi mendekat. Senyum tipis terukir di bibirnya. Dia mengangguk sekali. Sorot matanya yang tajam menyampaikan pujian tanpa kata. Akting Nyonya Hilda luar biasa. Pria itu sudah pergi. Amarahnya sudah diubun-ubun. Aku hanya membalas dengan senyum lemah. Meskipun aktingku meyakinkan, energi yang kukuras memang membuatku lemas. Bayi Sumi segera memberiku makanan dan sisa penawar racun resepnya, memastikan aku mendapatkan asupan yang aman dan bersih. Keesokan harinya, Gilang tidak muncul. Itu adalah pertanda baik. Dia pasti sedang sibuk memikirkan langkah selanjutnya. Atau yang lebih mungkin, melampiaskan amarahnya di rumah. Dan benar saja, saat sore hari, Besumi kembali ke rumah sakit. Ia membawakan cerita lengkap yang membuatku tertawa puas. Pagi ini, suasana di rumah kita sangat tegang. "Nyonya," Besumi memulai laporannya, sementara aku mendengarkan dengan saksama. Tuan Gilang pulang dengan wajah kusut dan emosi yang meledak-ledak. Dia mondar-mandir di ruang tengah, menelepon Vera dengan nada tinggi, menyalahkan semua keadaan. Aku membayangkan adegan itu. Gilang, yang terbiasa mendapatkan segalanya dengan mudah, kini harus menghadapi fakta bahwa rencana yang sudah ia susun berbulan-bulan gagal total
Hanya karena sebuah tanda tangan. Rasanya begitu adil. Baesumi melanjutkan. Menceritakan bahwa di tengah kemarahannya yang memuncak, pandangan Gilang jatuh pada sosoknya yang sedang menyapu halaman belakang. Keberadaan Baesumi, yang selalu tenang dan seolah mengawasi, jelas mengganggu Gilang. Dia pasti merasa Baesumi adalah mata-mataku. Dia melangkah lebar menuju pintu kaca belakang, dan membukanya dengan kasar. Dia berteriak memanggil saya, kata Baesumi, menirukan suara Gilang, dengan nada mengejek. Saya menghentikan sapu lidi, dan menoleh dengan tenang, tanpa rasa takut sedikit pun. Rupanya, tatapan mata saya membuat Gilang merasa kerdil sesaat. Tetapi egonya segera menepis perasaan itu. Aku membayangkan konfrontasi itu Gilang yang baru piapi melawan ketenangan Baesumi. Itu pasti pemandangan yang menarik. Dengan telunjuk mengarah ke wajah saya, ia berkata lantang, bahwa mulai detik itu, saya dipecat. Ia memerintahkan saya untuk mengemasi barang-barang dan segera angkat kaki. Alasannya, saya tidak sopan dan suka ikut campur urusan majikan. Lapor Baesumi sambil terkekeh pelan. Lalu, apa yang kau lakukan, Bei? Tanyaku. Merasa tegang sekaligus terhibur. Saya tidak menangis atau memohon. Nyonya Hilda. Saya tertawa kecil. Tawa renyah, tetapi penuh wibawa. Saya menyingkirkan sapu itu, dan berjalan mendekatinya. Hanya menyisakan jarak 1 meter di antara kami. Saya menjelaskan kepadanya, dengan suara tenang namun tegas, bahwa Tuan Gilang tidak memiliki hak sedikit pun untuk memecat saya. Saya jelaskan, kata Baesumi dengan sorot mata yang kini menatapku intens, bahwa kontrak kerja saya ditandatangani oleh almarhum ayah Nyonya Hilda melalui yayasan keluarga yang sah secara hukum. Selama Nyonya Hilda masih hidup, Tuan Gilang tidak punya kuasa untuk mengusir saya dari properti itu. Wajah Gilang pasti pucat pasi saat mendengar jawaban tak terduga itu. Ia pasti tidak menyangka seorang tukang kebun bisa berbicara tentang kontrak dan hukum dengannya. Gilang mencoba menggertak lagi, mengatakan, ia adalah suami dan calon pemilik tunggal rumah ini. Saya hanya tersenyum sinis, Nyonya. Dia tidak tahu siapa wanita tua yang berdiri di hadapannya, kata Baesumi. Raut wajahnya berubah serius. Saya adalah Sumiati, sarjana hukum dan magister hukum. Saya adalah sahabat karib almarhum ayah Nyonya semasa kuliah. Ayahanda meminta saya pensiun dini dan menyamar sebagai pekerja rumah tangga untuk menjaga Nyonya dari dekat. Karena beliau sudah lama mencurigai gelagat buruk orang-orang yang mendekati Nyonya demi harta. Aku terperangah, bukan karena terkejut, melainkan karena kagum. Ayahku memang selalu selangkah lebih maju. Perlindungan yang ia siapkan untukku begitu sempurna dan rahasia. Saya lalu menatap mata Tuan Gilang, lurus-lurus, dan berkata bahwa tugas saya adalah menjaga bunga-bunga Nyonya agar tidak layu sebelum waktunya, dan mencegah hama perusak menghancurkan kebun yang indah ini. Dia kehabisan kata-kata, Nyonya. Dia hanya mendengus kesal dan kembali masuk ke dalam rumah, membanting pintu kaca hingga bergetar. Tutup Baesumi tersenyum bangga. Kemenangan emosional itu sudah cukup, tetapi Baesumi tidak berhenti di sana. Setelah Gilang masuk, ia melanjutkan. Saya segera mengeluarkan ponsel pintar dari saku dan menghubungi mantan rekan kerja saya, yang kini menjabat kepala cabang di bank, tempat Nyonya Hilda menyimpan sebagian besar aset likuid. Saya memberikan instruksi untuk membekukan sementara akses informasi rekening Nyonya dan menyebarkan rumor halus di kalangan pegawai bank bahwa aset keluarga Nyonya sedang dalam proses audit forensik karena dugaan sengketa waris. Aku terkesiap. Sebuah langkah brilian. Baesumi tahu bahwa Gilang pasti punya teman di bank itu. Berita ini, Nyonya, pasti akan sampai ke telinga Tuan Gilang dalam hitungan jam, tegas Baesumi. Aku tersenyum puas. Kepanikan Gilang atas kegagalan tanda tangan kini akan bertambah 1000 kali lipat dengan ancaman pembekuan aset. Waktu 7 hari yang ia miliki kini terasa semakin sempit dan mencekik. Gilang tidak menyadari
bahwa kepanikannya ini adalah hasil karya tukang kebun yang baru saja ia coba usir. Pertarungan kami tidak lagi hanya tentang nyawa, tetapi juga tentang kecerdikan, dan sejauh ini, aku dan Baesumi unggul jauh. Malam itu, setelah Baesumi pergi, aku tahu waktu yang kumiliki semakin sempit. Gilang tidak mungkin tinggal diam setelah berita pembekuan aset dan kegagalannya kemarin. Ia pasti akan mencari cara ekstrem untuk memaksaku menyerahkan harta. Mungkin dengan kekerasan atau ancaman yang lebih berbahaya. Aku harus segera meninggalkan tempat ini. Meninggalkan jejak seorang wanita yang kalah dan menyerah pada penyakitnya. Aku menunggu hingga jam menunjukkan angka 12 malam. Keheningan rumah sakit terasa pekat. Hanya ada lampu rimang-rimang di lorong dan suara langkah kaki perawat yang menjaga shift malam. Aku duduk tegak di ranjang, mencabut perlahan jarum infus dari punggung tanganku. Rasanya nyeri, tetapi rasa sakit fisik itu tidak sebanding dengan rasa sakit pengkhianatan yang kudapatkan. Beberapa tetes darah menodai selimut putih. Namun, aku segera menekannya dengan kapas steril. Aku berganti pakaian, bukan baju pasien yang lusuh, melainkan pakaian yang diselundupkan Baesumi, celana panjang longgar, dan kemeja katun gelap. Pakaian yang memudahkan pergerakan. Di saku, aku membawa ponsel pintar, tablet, dan yang paling penting, sebuah botol kecil penawar racun alami resep Baesumi yang kusembunyikan di dalam tas tangan. Semua sudah disiapkan. Baesumi sudah mematikan semua kamera pengawas di koridor lantai ini dan memastikan tak ada perawat jaga yang melintas selama 15 menit ke depan. Aku berdiri di lantai marmer kamar rawat inap, merasakan kakiku menopang berat tubuhku untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu. Meskipun tubuhku masih lemah, aku memaksakan diri. Aku berjalan pelan ke arah pintu. Setiap langkah adalah penegasan atas tekadku. Aku tidak akan mati di ranjang rumah sakit ini. Saat aku membuka pintu, Baesumi sudah menungguku di luar. Wajahnya penuh kekhawatiran yang ia coba tutupi. Ia mengenakan mantel tebal dan topi rajut, menyamarkan dirinya agar terlihat seperti pengunjung malam biasa. Nyonya Hilda, pastikan Anda menggunakan setiap detik waktu ini untuk beristirahat, bisik Baesumi. Suaranya dipenuhi ketegasan. Saya sudah mengatur semuanya. Anda akan keluar melalui pintu belakang, melewati taman rahasia yang jarang digunakan. Kami berjalan berdampingan di koridor yang sepi. Aku bersandar sedikit pada Baesumi, bukan karena kelemahan, tetapi untuk terlihat seperti seorang pasien yang membutuhkan bantuan berjalan. Jika ada mata yang kebetulan melihat, kami bergerak cepat, menyusuri labirin koridor, menuruni tangga darurat yang jarang digunakan, hingga akhirnya tiba di pintu keluar belakang yang gelap. Di sana, sebuah mobil van hitam polos sudah menunggu. Kaca jendelanya gelap, dan mesinnya sudah menyala pelan. Di mana kita akan bersembunyi? Tanyaku begitu kami masuk ke mobil. Aku harus memastikan tempat persembunyian ini benar-benar aman, jauh dari jangkauan Gilang dan orang-orang bayarannya. Baesumi tersenyum misterius. Tempat persembunyian terbaik adalah tempat yang paling tidak akan terpikirkan oleh siapapun, Nyonya. Kita akan menuju ke villa lama ayahanda di pinggir kota. Tempat itu dianggap sudah tidak terurus dan ditinggalkan selama bertahun-tahun. Gilang tidak akan pernah mencari Anda di sana. Aku mengangguk. Ide yang cemerlang. Gilang tahu ayahku membenci villa itu karena kenangan buruk. Dan ia pasti yakin tempat itu sudah menjadi sarang laba-laba. Saat mobil van melaju menjauh dari gerbang rumah sakit, aku menoleh ke belakang, melihat jendela kamar rawat inapku yang kini kosong. Di dalam kamar itu, kutinggalkan jejak kecil untuk membuat Gilang dan dokter percaya bahwa kondisiku semakin memburuk. Ada surat singkat yang kutulis dengan tulisan tangan gemetar, berisikan pesan perpisahan yang samar dan menyedihkan. Seolah aku sudah kehilangan harapan. Aku juga meninggalkan sebotol penawar racun Baesumi yang sudah kurekayasa isinya. Aku mencampur cairan itu dengan sedikit zat pewarna makanan agar terlihat seperti darah.
lalu menumpahkannya di lantai samping ranjang. Aku ingin Gilang berpikir bahwa aku berusaha bunuh diri karena putus asa. Atau bahwa aku mengalami pendarahan hebat. Aku harus menciptakan kebohongan yang sempurna untuk menutupi pelarianku. Memastikan bahwa semua orang di sana akan panik mencari tubuhku. Padahal, aku sudah jauh melarikan diri. Kita hanya punya waktu 5 hari lagi, Bei, ujarku. Nadaku kini terdengar dingin dan penuh perhitungan. Gilang akan mengadakan pesta besar di malam ke-7. Merayakan kebebasannya dan kematianku. Rencana kita harus siap sebelum malam itu tiba. Bei Sumi mengangguk. Matanya fokus pada jalan di depan. Semua sudah diatur, Nyonya. Para tamu penting sudah diundang. Kita hanya perlu memastikan Gilang merasa seolah dia sudah menang 100%. Dan kemudian menjatuhkannya. Aku menyandarkan kepalaku ke sandaran jok mobil yang empuk. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku tidak merasa seperti korban. Aku adalah pemain catur yang bergerak menuju skakmat. Gilang adalah pion yang sombong. Dan aku, bersama Bei Sumi, adalah ratu yang tak terduga. Hitung mundur menuju kehancuran. Gilang telah dimulai. Mobil van hitam itu melaju membelah malam, membawa kami semakin jauh dari hiruk-pikuk kota dan jebakan maut rumah sakit. Perjalanan menuju villa lama, ayah terasa panjang, namun setiap putaran roda adalah penanda bahwa aku semakin dekat dengan kebebasan. Semakin jauh dari cengkraman Gilang. Aku menyandarkan kepalaku ke kaca jendela, menatap refleksi diriku. Pucat. Tetapi di mataku, ada api yang membakar. Setelah menempuh perjalanan selama hampir 3 jam, mobil akhirnya berbelok memasuki jalan setapak berbatu, yang dipenuhi semak belukar. Di ujung sana, samar-samar, tampak siluet sebuah bangunan tua yang megah. Inilah Villa Cempaka. Tempat yang penuh kenangan pahit bagi ayah. Namun kini, menjadi benteng rahasia bagiku. Begitu mobil berhenti total, Bei Sumi segera turun dan membukakan pintu. Udara di sini dingin, berbau tanah basah dan lumut. Villa itu memang tampak tua, dengan dinding batu yang ditumbuhi akar-akar kecil. Lampu-lampu teras redup, sengaja dipasang agar tidak menarik perhatian. Aku melangkah masuk, dan Bei Sumi segera mengunci pintu besi tebal di belakang kami. Begitu di dalam, suasana terasa berbeda. Meskipun tampak luar villa ini menyeramkan, bagian dalamnya sudah diurus. Bei Sumi dan beberapa orang kepercayaannya pasti sudah mempersiapkan tempat ini. Maaf Nyonya Hilda, tempat ini memang tidak semewah rumah Anda, tetapi dijamin aman, kata Bei Sumi, membimbingku menuju ruang tengah yang dihiasi perabotan antik kayu jati. Aku menggeleng pelan, memandangi Bei Sumi dengan rasa terima kasih yang mendalam. Ini lebih dari cukup, Bei. Keamanan adalah kemewahan yang tak ternilai harganya sekarang. Kami duduk di sofa kuno, mata kami bertemu. Dan aku tahu, ini adalah momen untuk merangkai detail rencana akhir. Kami hanya punya waktu 5 hari sebelum malam pesta itu tiba. Baiklah, Bei. Gilang akan panik setelah berita pembekuan aset dan hilangnya aku dari rumah sakit, ujarku. Suaraku terdengar tegas. Dia akan mengira aku bunuh diri atau lari tanpa rencana. Kita harus membiarkan dia menikmati kemenangan palsu ini. Aku membuka tablet dan menunjukkan file yang sudah kusiapkan. Berisi daftar tamu undangan pesta, mayoritas adalah mitra bisnis besar ayah, dan juga beberapa klien penting Gilang. Malam ke-7 adalah malam pamer kekuasaan. Gilang akan mengumumkan kesuksesannya sebagai pewaris tunggal. Ini adalah panggung yang sempurna bagi kehancurannya, jelasku, menunjuk ke layar tablet. Rencana kita akan berjalan di 2 front. Nyonya Hilda Sahed Bei Sumi mengangguk setuju. Front pertama adalah dokumentasi hukum. Saya akan memastikan semua sertifikat dan deposito asli aman dan diserahkan kepada pengacara terpercaya yang ditunjuk ayah Anda, dan hanya akan muncul di waktu yang tepat. Gilang hanya punya salinan palsu. Tepat, balasku. Dan front kedua
adalah bukti fisik. Racun yang dia gunakan, Gilang pasti menyimpannya di suatu tempat di rumah. Aku yakin, ia tidak akan membuang sisa persediaan mahal itu. Bei Sumi mengeluarkan sebuah sketsa kasar denah rumah kami, yang ia gambar sendiri. Ia menandai sebuah titik di bawah wastafel kamar mandi utama, yang jarang digunakan. Saya sudah curiga pada bau aneh, yang menguar dari area ini Nyonya. Saya akan ke sana lusa, mengumpulkan sampel sisa bubuk racun itu, dan menyimpannya. Aku punya koneksi ke laboratorium forensik swasta. Aku tersenyum puas. Bei Sumi adalah eksekutor yang sangat efisien, dan sangat terampil. Aku kemudian menjelaskan bagianku. Malam pesta itu, aku akan datang, tidak sebagai arwah, tetapi sebagai kejutan terbesar dalam hidupnya. Bei Sumi terkesiap pelan, mencoba menyembunyikan kekhawatirannya. Nyonya, itu sangat berbahaya. Gilang bisa melakukan apa saja jika dia melihat Anda hidup. Itu risiko yang harus kuambil. Bei, aku membalas. Tatapanku tidak menunjukkan keraguan sedikit pun. Aku ingin semua orang melihat Gilang hancur di depan mata mereka. Kehilangan harta dan reputasinya dalam satu malam. Aku akan memastikan ia ditangkap di tengah pesta yang ia adakan untuk merayakan kematianku. Kami menghabiskan waktu hingga dini hari merinci setiap langkah, mulai dari pakaian yang akan kupakai sebuah gaun malam hitam yang dramatis dan mencolok, waktu kedatangan yang strategis, hingga siapa yang akan kuhubungi untuk membuat Gilang tertangkap basah. Pada saat fajar mulai menyingsing, rencana kami sudah tersusun rapi, detailnya mengunci, tanpa celah sedikit pun. Aku akhirnya bisa beristirahat. Aku berbaring di kamar tidur utama villa yang dingin. Diselimuti selimut tebal, kelemahan tubuhku terasa, tetapi pikiranku jernih dan kuat. Gilang sudah menghitung sisa waktuku. Tetapi kini, aku yang menghitung mundur kehancurannya. 5 hari lagi, dan permainan ini akan berakhir dengan kemenangan sempurna di tanganku. 2 hari telah berlalu sejak aku melarikan diri dari rumah sakit, dan kini kami berada di tengga-tengga hitungan mundur 5 hari yang tersisa. Aku terbangun di kamar villa Cempaka. Tubuhku terasa jauh lebih ringan dan kuat. Cairan penawar racun resep leluhur Bei Sumi benar-benar bekerja sangat cepat, membersihkan sisa-sisa kerusakan organ dalamku yang Gilang sebabkan. Pucat di wajahku mulai memudar, digantikan oleh rona kulit yang lebih sehat. Aku merasa seperti terlahir kembali, tidak lagi rapuh dan lemah, melainkan tangguh dan bertekad. Meskipun energi fisikku pulih, ketenangan pikiranku harus terus diasah. Aku tidak boleh membiarkan diri terbawa emosi. Setiap jam yang berlalu di villa tua ini adalah waktu yang berharga, kesempatan yang tidak boleh kusia-siakan. Pada sore hari di hari ketiga pelarianku, Bei Sumi datang dengan membawa kabar terbaru dari luar. Ia sudah mengurus semua kebutuhan logistik di villa, dan menghubungi pengacara kepercayaan ayah. Kini, tiba saatnya bagi Bei Sumi untuk menjalankan misi yang paling berisiko, pengambilan sampel racun. Kami duduk di teras belakang villa, dikelilingi rimbunnya pohon Kamboja yang menenangkan. Bei Sumi mengenakan pakaian yang tidak mencolok, celana panjang hitam, dan jaket berkerudung. Di tangan kirinya, ada tas kain usang, yang berisi peralatan khusus, untuk mengambil sampel. Semuanya sudah siap, Nyonya Hilda, kata Bei Sumi, suaranya mantap. Saya akan menuju rumah sekarang. Gilang pasti tidak ada di sana. Dia pasti sibuk menemui para pengacaranya di kantor, berusaha mencari celah hukum untuk membongkar pembekuan aset. Aku mengangguk. Namun kekhawatiran tak terhindarkan menjalar di hatiku. Aku tahu, Bei Sumi adalah wanita yang sangat cerdas dan cakap. Ia adalah sarjana hukum yang menyamar menjadi tukang kebun, tetapi ia tetaplah seorang wanita paruh baya. Jika Gilang muncul dan melihatnya mengobrak-abrik rumah, Bei Sumi bisa berada dalam bahaya besar. Hati-hati Bei, jika ada tanda-tanda Gilang atau Vera di sana, segera batalkan. Keselamatanmu adalah prioritas utama, ujarku.
memegang bahunya dengan sungguh-sungguh. Jangan khawatir Nyonya, balasnya dengan senyum meyakinkan. Saya sudah memasang mata-mata. Ada orang yang saya bayar untuk mengawasi mobil Gilang dan memberitahu saya jika dia bergerak menuju rumah. Malam itu, aku menghabiskan waktu dengan menatap jam. Waktu berlalu begitu lambat, terasa menyiksa. Pikiranku melayang ke rumah. Aku membayangkan Baesumi menyelinap masuk, bergerak di dalam rumah yang kini terasa asing dan penuh jebakan. Aku mengingat detail denah rumah. Membayangkan Baesumi merayap menuju kamar mandi utama, tempat di bawah wastafel yang dicurigai menjadi lokasi penyimpanan racun. Setelah penantian yang terasa seperti bertahan-tahan, tepat pada pukul 11 malam, ponsel Baesumi berdering dan sebuah pesan singkat masuk. Misi berhasil. Sampel Aman. Napas lega yang kutahan akhirnya terembus. Aku terduduk di sofa, menenangkan diriku yang sempat tegang. Tak lama setelah itu, Baesumi tiba kembali di Villa Cempaka. Wajahnya terlihat lelah, tetapi matanya memancarkan kegembiraan. Saya berhasil mendapatkannya. Nyonya Hilda, bisiknya. Mengeluarkan sebuah botol kecil kedap udara yang berisi bubuk putih kekuningan. Botol itu dilindungi lapisan segel. Saya menemukannya persis di tempat yang kita duga. Gilang menyembunyikannya dengan sangat buruk. Langkah selanjutnya, tanyaku. Kini fokusku beralih ke analisis forensik. Besok pagi, sampel ini akan saya kirimkan melalui kurir khusus ke laboratorium swasta milik teman lama saya. Mereka akan melakukan tes cepat untuk mengidentifikasi kandungan racun dan mengamankan laporannya. Jelas Baesumi. Paling lambat, lusa, kita sudah memiliki bukti ilmiah yang kuat untuk menjebloskan Gilang ke penjara. Aku tersenyum puas. Dengan bukti hukum dan bukti fisik di tangan, Gilang tidak akan bisa mengelak dari kejahatannya. Rencana kami berjalan sangat baik. Selangkah demi selangkah, membawa kami menuju malam balas dendam yang akan menentukan segalanya. Kini, waktu yang tersisa hanya 4 hari. Aku memandang keluar jendela, menuju kegelapan yang tenang. Aku tidak takut lagi. Aku bahkan merasa berterima kasih pada Gilang. Pengkhianatannya tidak membunuhku, justru memberiku kesempatan kedua untuk hidup dan memberiku tujuan baru. Menghancurkan kejahatan yang ingin menghancurkanku. Malam pesta itu akan menjadi penutup yang pantas bagi drama pernikahan kami. Hari keempat pelarianku tiba. Suasana di Villa Cempaka terasa semakin tegang, seperti tali busur yang ditarik hingga ke titik maksimal. Hari ini adalah hari penentuan. Hari di mana kami akan mendapatkan bukti ilmiah yang akan menjadi kartu as dalam permainan ini. Sisa waktu yang kumiliki hanya 3 hari sebelum Gilang mengadakan pesta kemenangannya. Sejak pagi, aku sudah gelisah. Aku mondar-mandir di ruang tengah, mencoba menenangkan diri dengan membaca buku-buku ayah. Namun, fokusku buyar. Pikiranku terus tertuju pada ponsel Baesumi. Menunggu kabar dari laboratorium forensik swasta. Aku meyakinkan diri bahwa racun itu pasti ada. Aku sudah merasakan efeknya. Dan aku sudah melihat tanaman di rumah layu karena airnya. Tetapi, memiliki konfirmasi resmi dari laboratorium adalah hal yang berbeda. Itu akan mengubah kecurigaanku menjadi fakta yang tak terbantahkan di mata hukum. Sekitar pukul 3 sore, ponsel Baesumi akhirnya berdering. Ia sedang berada di teras, merawat beberapa pot bunga yang ia bawa dari rumah untuk mengusir kebosanan. Mendengar dering itu, ia langsung melompat kaget. Dan aku pun ikut menahan napas. Baesumi menjawab panggilan itu. Suaranya terdengar profesional dan tenang. Aku hanya bisa melihat ekspresi wajahnya yang serius, mengamati setiap perubahan kecil. Beberapa kali ia mengucapkan kata ya dan arsenik dengan nada rendah, sambil mencatat sesuatu di buku kecilnya. Setelah panggilan terputus, Baesumi segera menghampiriku. Wajahnya kini memancarkan perpaduan antara kemarahan dan kepuasan. Nyonya Hilda, ia memulai. Hasilnya sudah keluar. Laboratorium sudah mengonfirmasi, bubuk yang Tuan Gilang simpan di bawah wastafel
adalah arsenik trioksida. Meskipun aku sudah menduganya, mendengar nama zat mematikan itu diucapkan secara lantang tetap membuatku bergidik. Gilang tidak main-main, ia benar-benar berusaha membunuhku secara perlahan dan menyakitkan. Kandungan itu sudah sesuai dengan situs sisa-sisa racun yang sering ditemukan pada kasus-kasus pembunuhan berencana. Dan yang paling penting, Baesumi melanjutkan, menatapku dengan mata berbinar. Laporan forensik itu juga mengonfirmasi bahwa racun tersebut masuk ke dalam tubuh secara bertahap melalui cairan oral. Aku memejamkan mata sejenak, menenangkan badai emosi yang berkecamuk di dalam diriku. Bukti sudah lengkap. Gilang bukan hanya suami yang tidak setia atau serakah. Ia adalah kriminal sejati, seorang calon pembunuh yang dingin dan terencana. Lalu, bagaimana dengan sampel yang kita kirim dari rumah sakit? Tanyaku, merujuk pada beberapa helai rambut dan sampel darah yang kutinggalkan sebagai bagian dari drama kematianku. Sampel itu juga positif. Laboratorium akan segera mengeluarkan 2 laporan terpisah, Nyonya. Jelas Baesumi. 1 laporan yang asli akan mencatat bahwa tubuh Anda mengalami keracunan arsenik kronis. Laporan kedua yang akan kita bocorkan ke media di waktu yang tepat akan dibuat samar-samar, mendukung narasi bahwa Anda meninggal karena gagal organ mendadak. Rencana ini sempurna. Seluruh dunia akan percaya bahwa Hilda yang lemah sudah meninggal, dan Gilang akan merasa aman. Sekarang, tugas terakhirku sebagai tukang kebun adalah mengantar bukti forensik ini kepada Tuan Ridwan, kata Baesumi, menyebut nama pengacara andalan ayah yang sudah sangat tua namun sangat berpengalaman. Beliau akan menyiapkan surat perintah penangkapan berdasarkan bukti ilmiah ini dan koordinasi dengan kepolisian. Baesumi segera bersiap untuk pergi. Sebelum ia melangkah keluar, aku menghentikannya. Terima kasih. Kau adalah keluarga yang dikirimkan ayah untukku, kataku. Kali ini nadaku tulus, dipenuhi rasa haru. Baesumi hanya tersenyum hangat. Senyum yang tak pernah ia tunjukkan di depan Gilang. Tugas saya belum selesai, Nyonya Hilda. Ingat, sisa waktu kita hanya 3 hari. Saya akan kembali lusa malam, tepat sebelum pesta. Setelah Baesumi pergi, aku kembali sendirian di villa. Aku menatap diriku di cermin antik. Wajahku yang kini sudah lebih segar, mataku yang memancarkan tekad. Aku mulai berlatih. Aku berlatih berbicara, menyesuaikan intonasiku agar terdengar dingin, mengintimidasi, dan berwibawa. Aku berlatih tatapan mataku agar bisa menembus kebohongan Gilang. Aku harus memastikan, di malam pesta itu, aku tidak akan goyah sedikit pun. Pesta itu akan diadakan di malam hari ke-7, malam kematian Hilda. Tetapi aku tahu, yang akan mati di malam itu bukanlah diriku, melainkan kehidupan bebas Gilang. Aku akan kembali sebagai wanita yang jauh lebih kuat, didukung oleh kebenaran, hukum, dan tekad baja yang ditempa oleh pengkhianatan. Aku sudah siap untuk pertarungan terakhir.